Nah, pada tanggal 28 April, info yang sangat tidak saya inginkan karena kenapa? Saya diberitahukan oleh pihak Minori bahwasanya halo Batur-Batur, welcome back to my channel. Nah, Batur-Batur, di video kali ini aku bakal ngejelasin kenapa sih sampai detik ini aku masih belum berangkat ke Jepang. Awalnya itu aku daftar di Minori itu kayak iseng-iseng gitu sih, nggak terlalu yang berharap banget gitu kan. Nah, aku itu ceritanya abis kontrak dari perusahaan Yamaha yang di Karawang. Abis kontrak tuh tanggal 15 Januari 2020. Nah, kemudian aku mikir pengen ke Jepang sih, emang ada keinginan ke Jepang gitu kan. Nah, makanya aku daftar itu tanggal 17 Januari 2020. Itu pun untuk panggilan tes awal itu agak lama ya, dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sembari menunggu panggilan di Minori, aku lamar-lamar karena emang habis kontrak juga kan. Aku mikirnya gini, kalau misalkan aku panggil di PT yang di Indonesia gitu kan, ya aku bakal masih kerja di Indonesia dulu gitu. Nanti ke Jepangnya kalau misalkan selesai dari kerja gitu. Karena memang umur aku kan juga masih sekitaran, waktu itu masih 21-an kan. Nah, ya udah aku daftar gitu kan di Minori tanggal 17. Nah, kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 aku mendapatkan panggilan tes awal di Minori. Posisi saya pada saat itu saya masih ada di Cirebon. Nah, dapat panggilan itu sore kan. Besoknya itu kan tes kan. Jadi kayak ngedadak itu. Itu pun aku masih bimbang gitu. Aduh, gimana ya ini? Soalnya ngedadak banget gitu kan. Dan itu aku posisinya lagi main, lagi di luar kan. Dan aku tuh nggak pernah cerita sama orang tua kalau aku tuh pengen ke Jepang gitu ya, nggak pernah ngomong sama sekali gitu, karena abis kontrak aku pengen cari kerja lagi di Indonesia gitu, belum ada kepikiran buat ke luar negeri. Aku pun daftar nggak pernah cerita sama sekali gitu. Nah, kemudian pas aku dapat panggilan, aku rundingin ke orang tua gimana baiknya, apakah aku lanjutin buat ikut tes atau enggak gitu. Sempet sih kayak orang tua itu shock gitu kan, maksudnya kayak kok tiba-tiba kamu pengen ke Jepang gitu, padahal cerita juga enggak gitu kan. Tapi ya kayak ya udah deh, kayak ngiyain tapi kayak yang terpaksa gitu loh, nggak kayak yang oh ya udah nggak apa-apa gitu, tapi kayak yang nggak ngebolehin, tapi ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu kan. Namanya orang tua kan kayak memberikan yang terbaik aja ketika memberikan yang terbaik untuk anaknya dan memberikan support pastinya kan. Nah, ya udah aku beres-beres persiapan buat pergi ke Karawang gitu kan. Soalnya memang sore banget dan panggilan buat tesnya tuh tanggal 13 Februari 2020 gitu, dan itu pagi kan. Makanya aku siap-siap dari rumah, berangkat tuh abis maghrib. Aku dari Cirebon habis maghrib berangkat, terus nyampe di Karawang itu kisaran jam 11-an. Nah, aku di Karawang dulu di kosan temen aku karena memang ada temen juga kan di Karawang. Dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 13 Februari 2020 aku mengikuti tes awal di Minori. Nah, kemudian pada hari H-nya saya mengikuti tes, datang jam 7 dari Karawang. Kemudian di situ aku nggak tahu harus gimana, tapi di situ memang banyak anak-anak yang baru tes gitu kan. Terus kemudian aku dikumpulin di suatu ruangan gitu kan. Di situ diceritain sebelum tes siapa aja di sini yang memang keberatan untuk mengikuti tes pemagangan Jepang. Memang ada beberapa anak yang keberatan karena yang pertama sholat, terus kemudian karena dendanya dan hal sebagainya gitu. Kemudian ya karena memang niatan aku pengen pergi ke Jepang, ya aku harus siap menerima resiko yang bakal dihadapi gitu kan. Nah, kemudian aku itu mendapatkan pemagangan yang 1 tahun di bagian manufacturer di Ishizaki Hongteng. Nah, sebenarnya itu aku tuh pengen pemagangan yang 3 tahun,
Tapi berhubung mendapatkan yang 1 tahun, ya saya terima. Padahal pengen banget buat yang 3 tahun. Nah, tesnya itu ada tes psikotes, kemudian tes audiometri, terus pengambilan sampel darah, sama tes fisik. Nah, kemudian setelah tesnya selesai, dikumpulkan lagi, langsung diumumkan siapa saja yang lolos dan siapa saja yang tidak lolos. Untuk yang lolos akan diumumkan mengenai tes interview internal. Kemudian malamnya diumumin siapa saja yang lolos dan siapa saja yang tidak lolos. Nah, untuk yang lolos keesokan harinya langsung interview internal dengan pihak Minori. Dari 7 orang yang interview internal, hanya 3 orang saja yang lolos interview internal. Nah, jadi nanti tuh interviewnya tuh dibagi-bagi sesuai dengan perusahaannya gitu. Nanti dijelasin dulu tentang perusahaannya seperti apa, kemudian baru nanti diikutsertakan tes gitu. 21 Februari 2020 saya mengikuti tes user dengan pihak Jepang. Nah, pesertanya itu kurang lebih ada 17 orang. Nah, jadi masuknya itu bergiliran 4 orang, dan yang terakhir aku itu ke bagian terakhir 3 orang gitu. Nah, dari 17 orang yang lolos untuk medical check up hanya 5 orang. Dan 2 orang sisanya itu untuk cadangan. Seminggu kemudian kita medical check up. Medical check upnya itu di klinik apa aku lupa. Jadi di depan Minori, dan sama satu laginya tuh di rumah sakit apa yang ada di Cikarang aku lupa. Sebelum itu pembayarannya itu 1,1 1.100.000. Nah, itu tuh MCU-nya sebentar sih. Kemudian setelah MCU kita menunggu hasil MCU-nya gitu. Nah, kemudian hasil MCU pun sudah keluar, kemudian diumumkan untuk proses pendidikan di Minori. Nah, kemudian saya diinformasikan untuk masuk pendidikannya itu pada tanggal 9 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 8 Maret 2020 hari Minggunya aku itu sudah harus ada di Minori, karena biar nggak terlambat gitu. Dan apalagi kita kan nggak tahu apa aja yang harus dibawa gitu, karena pada hari Seninnya kita sudah mulai masuk pembelajaran gitu. Nah, hari Senin pun telah tiba. Kemudian aku itu karena berhubung pernah belajar bahasa Jepang ya, walaupun itu cuman dasar dan basic banget, pernah kursus sih di sebuah lembaga kan. Kemudian aku itu tes bareng Yusep, jadi terpisah gitu kan. Jadi biar belajarnya itu nggak dari awal, dari A1 belajar hiragana katakanlah, karena memang aku udah bisa gitu. Kemudian dites. Nah, kemudian aku ditanya nih sama Nisa Sensei dan satu laginya siapa lupa aku, belajarnya udah nyampe mana. Belajarnya masih basic sih gitu, masih ya kosakata juga masih sedikit gitu. Kemudian sama Nisa Sensei-nya kebetulan beliau itu ngajar di grade A3, jadinya kita berdua, aku sama Yusef, dimasukin di kelas A3 gitu. Nah, di kelas A3 itu sudah masuk ke bab 456 gitu. Dan sebenarnya itu tuh aku sumpah keteter banget, karena pas aku belajar di Sekai Elite, di tempat kursus aku tuh nggak pakai buku Minane no Hongo, karena ternyata aku tuh masih belajar basic. Jadi itu tuh keteter banget. Aku sempat sering dimarahin karena emang maksudnya nggak dari bab 1 gitu, bab 1, bab 2, bab 3 tuh aku ketinggalan banget. Aku tuh ternyata baru belajar huruf sama kosakata sedikit, itu pun kosakata nggak tahu beberapa aja diacak gitu. Makanya kayak aduh, kenapa ya masuk ini langsung A3, kenapa nggak A1 dulu gitu. Jadi kayak ada rasanya sendiri gitu. Jadi sering dihukum juga. Tapi Kaiwa sama ini listening gitu, itu nilainya rendah banget, aku sering banget. Dan bunponya itu alhamdulillah sering lolos, jadi naik grade terus gitu. Padahal ya yang lainnya itu nilainya di bawah KKM, tapi yang terpenting adalah bunponya itu harus di atas KKM gitu. Nah, aku tuh
masuk di asrama 2 beserta 5 orang teman aku yang satu perusahaan dan beberapa orang yang dari beda perusahaan gitu. Kemudian kita tuh bareng di asrama 2 dan di situ kita banyak banget sih senpai-senpai yang udah ada di situ gitu. Kemudian kita kayak perkenalan, kemudian nanti kita diajarin masak, kemudian kita juga sering bersih-bersih ruangan gitu, dan ketika kita tidur pun diatur gitu, jadi kita nggak boleh tidur sampai larut malam. Kalaupun kita masih ada tugas belajar, kita harus sudah selesai gitu, ataupun misalkan kayak belajar kita belum selesai nih, bisa dilanjutkan besok lagi gitu. Pokoknya ada batas waktunya itu sampai jam 11. Kalau udah lebih dari jam 11 nggak boleh mainan HP, nggak boleh ngerjain tugas lagi karena lampu akan dimatikan. Nah, saya tuh muridnya Nisa Sensei dari grade A sampai grade E4, dan kemudian untuk F1-nya aku dilanjutkan dengan Kohar Sensei gitu. Nah, pas ada COVID itu kan Indonesia mulai ikut ini kan, terserang COVID gitu kan, wabah. Itu awalnya kita tenang gitu, kok semakin ini kan, semakin kayak menyebar dan semakin berbahaya gitu. Itu pun sempat kayak yang PSBB, jadi sehingga kita sempat pernah belajar di asrama gitu. Itu pun kita kayak dilarang buat pergi ke sana, pergi ke sini gitu. Pokoknya harus ada dalam lingkungan minori gitu. Nah, aku juga sempat pernah kan, waktu itu aku ceritain di video sebelumnya, aku tuh sempat demam tinggi banget, lebih dari 38 derajat Celcius, dan itu aku pribadi kayak shock gitu kan, soalnya kan sedang ada wabah COVID kan. Sempat kayak di karantina, di isolasi di ruangan gitu. Itu pun cuma beberapa hari doang sih, karena aku yakin aku cuman demam saja ataupun karena memang kecapean gitu. Nah, kemudian pada tanggal 7 April 2020 kita semua pemagang dipulangkan karena wabah COVID yang semakin menyebar gitu, dan kita belajar di rumahkan gitu. Jadi semua pemagang itu tidak ada lagi yang di minori gitu. Jadi kita harus belajar dari rumah gitu. Nah, pada tanggal 28 April info yang sangat tidak saya inginkan, karena kenapa? Saya diberitahukan oleh pihak minori. Oke batur-batur, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian semua yang lagi masih proses, masih nunggu, tetap semangat, jangan menyerah. Insya Allah akan ada waktunya nanti kalian bisa pergi ke Jepang. Nggak tahu aku bakalan lanjut video lagi, bikin video lagi, atau mungkin cukup sampai di sini. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang sudah bantu semangat, bantu doa. Nggak tahu, pokoknya aku masih belum kepikiran mau bikin video apa, tapi insya Allah aku akan terus semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, arigato ne, konnichiwa.